Setelah gonjang-ganjing panjang tentang ijazah Presiden Jokowi yang tak kunjung jelas, kini publik kembali diguncang isu baru yang lebih mengejutkan. Kali ini bukan tentang sang ayah, melainkan tentang Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden muda yang disebut-sebut tidak memiliki ijazah SMA atau SMK setara. Di tengah kondisi bangsa yang sedang terpuruk, muncul pertanyaan yang semakin dalam. Apakah bangsa ini kini dipimpin oleh dua sosok, ayah dan anak, yang sama-sama diragukan keabsahan pendidikannya? Selamat datang di PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan, ruang analisis kritis dan independen, tempat kita membongkar tabir kekuasaan yang menipu rakyat. Ijazah SMA Gibran menjadi polemik baru yang menyedot perhatian publik setelah sebelumnya ijazah Presiden Jokowi juga diragukan keabsahannya. Dalam berbagai kesempatan, publik mempertanyakan di mana Gibran bersekolah dan apakah benar ia memiliki ijazah SMA yang sah secara hukum dan administratif. Beberapa pihak mengklaim bahwa Gibran menempuh pendidikan di luar negeri setelah menyelesaikan sekolah menengah di Indonesia. Namun, tak ada data resmi, bukti publik, atau dokumen yang bisa diverifikasi terkait ijazah SMA-nya. Hal ini menimbulkan kecurigaan luas bahwa Gibran mungkin tidak memiliki ijazah SMA yang sah, atau bahkan tidak pernah lulus secara resmi dari sekolah menengah di Indonesia. Jika hal ini benar, maka muncul pertanyaan serius. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak memiliki ijazah SMA dapat menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia? Syarat administratif dan konstitusional seharusnya jelas. Calon wakil presiden harus secara minimal memiliki pendidikan setingkat SMA atau yang diakui setara oleh negara. Dalam sistem hukum yang sehat, hal semacam ini mestinya menjadi perhatian serius dan utama dari KPU, Bawaslu, dan lembaga negara lainnya. Namun seperti kasus ijazah Jokowi sebelumnya, isu ini justru ditutupi, diabaikan, dan bahkan dianggap remeh oleh lembaga negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa politik Indonesia kini bukan lagi pertarungan moral dan integritas, melainkan pertarungan kepentingan. Ketika kekuasaan berada di tangan segelintir elit, maka kebenaran bisa dibungkam, keadilan bisa dibeli, dan hukum hanya menjadi alat legitimasi politik. Rakyat pun kembali menjadi korban dari kebohongan, manipulasi, dan permainan kotor kekuasaan.
Kini publik semakin sadar bahwa pemerintahan yang lahir dari cacat moral dan hukum tidak akan pernah bisa membawa kesejahteraan bagi rakyat. Jika ijazah saja sudah dipalsukan atau disembunyikan, bagaimana mungkin rakyat percaya bahwa kebijakan yang diambil akan berpihak pada kejujuran dan keadilan? Ijazah Jokowi dan Gibran kini bukan lagi sekedar persoalan administratif pendidikan. Ia telah menjadi simbol krisis moral dan krisis integritas dalam kepemimpinan nasional. Bangsa ini berhak tahu apakah pemimpinnya benar-benar memenuhi syarat hukum dan etika atau hanya produk rekayasa kekuasaan dan manipulasi politik. Pertanyaan besar pun menggema. Jika ijazah pun tak jelas, bagaimana mungkin rakyat percaya pada kebijakan yang mereka buat? Karena itu rakyat harus terus-menerus menuntut transparansi dan kejujuran, agar kasus ini menjadi pelajaran penting bagi calon pemimpin di masa depan. Apa pendapat saudara tentang polemik ini? Apakah benar keabsahan ijazah pemimpin harus relevan dipertanyakan, atau justru menjadi bukti bobroknya sistem kekuasaan? Tulis pandangan Anda di kolom komentar. Dukung terus channel ini dengan menekan subscribe, like, dan share, agar semakin banyak rakyat sadar akan pentingnya moralitas dan integritas pemimpin bangsa. Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Salam kritis dan membangun. Terima kasih.